Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke, hari ini saya pakai masker ya, karena di sini tempatnya ramai dan kita harus tertib menaati protokol kesehatan ya. Harus diwajibkan pakai masker. Nah, itu. Oke, hari ini saya berada di Dejawatan Benculuk. Nah, mungkin orang Banyuwangi pasti tahu lah ya di mana ini. Lihat, oh, sini banyak tanaman seperti ini loh. Nah, ini saya kurang paham juga ya, tanaman apa ini. Soalnya kalau di Surabaya tidak ada kayak gini, tanaman-tanaman kayak gini. Ada pun mungkin 1-2 ya. Kalau di sini banyak banget, banyak pol. Lihat, semuanya dikelilingi tanaman ini, dan di sini dijadikan tempat wisata. Jadi seperti itu. Lihat, ada rumah pohonnya. Nah, jadikan seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman YouTube jalan-jalan mengelilingi Dejawatan Benculuk ini ya. Sambil saya akan memberikan edukasi hukum tentang, nah ini banyak yang di request oleh teman-teman kita yang ada di TikTok, dan beberapa menanyakan ke saya juga, tetapi belum sempat saya buatkan kontennya ya. Sebelum saya beritahu apa itu konten saya hari ini, nah, tolong di subscribe YouTube saya ini, dan juga jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, like, komen, dan share. Nah, sampai belibetan saya karena terlalu banyak orang ini juga, jadi gimana gitu. Oke ya, hari ini saya ada request dari teman-teman kita yang ada di TikTok. Dia menanyakan seperti ini, Pak, apakah ada akte cerai palsu? Saya tiba-tiba dikasih sama istri saya atau sama suami saya akte cerai, Pak. Nah, padahal saya nggak tahu kapan sidangnya, kapan mengajukan gugatan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja akta cerai itu hadir, akta cerai itu datang. Lah, itu pun akta cerai dari suami saya, Pak. Saya tidak bisa mengambil. Nah, seperti itu. Katanya akta cerai ini cuma ada 1. Nah, itu sedikit curhatan teman-teman kita yang berada di TikTok maupun Instagram, maupun rekan-rekan kita, maupun saudara-saudara kita juga ya. Nah, jadi seperti ini, akan sedikit saya jelaskan, dan akan sedikit saya memberikan edukasi ini ya. Jadi gini teman-teman, akte cerai itu, kalau bilang akte cerai itu ada yang palsu atau enggak, Pak? Ya ada juga akte cerai palsu. Nah, ciri-cirinya gimana? Nah, kita ketahui itu dulu kan. Ciri-ciri akte cerai asli dan akte cerai palsu. Nah, yang pertama, di dalam setiap akte cerai itu biasanya terdapat nomor akte cerai. Yang pertama, yang kedua, terdapat nomor perkara. Itu penting, nomor perkara itu. Karena apa? Karena kita bisa ngecek melalui nomor perkara tersebut. Oke, Pak, nomor perkara itu seperti apa? Oke, nomor perkara itu terdiri dari 4 angka. Contohnya, perkara nomor 1, 2, 3, 4. Nah,
Setelah itu biasanya habis dari 4 angka itu ada garing, strip itu garing. Nah, setelah garing itu terdapat nama gugatannya. Maksudnya biasanya kalau cerai itu kan perdata, jadi PDT. Nah, perdata itu artinya itu perdata. PDT titik G. Nah, G-nya itu apa? Gugatan. Nah, seperti itu. Setelah itu adanya setelah 4 angka, terus PDT titik G, terus garing lagi tahun pendaftaran perkara itu. Kalau perkara itu tahun 2000 ya ada tulisannya 2000. Kalau 2021 ada tulisan 2021. Setelah itu diikuti lagi garing pengadilan yang dituju. Pengadilan yang diajukan gugatan itu di mana? Kalau di Surabaya ada tulisannya PA titik Surabaya. Seperti itu. PA titik SBY, seperti itu aja. Bukan Surabaya titik SBY. Nah, jadi kalau secara lengkapnya saya ulang tadi ya, perkara nomor 1, 2, 3, 4 garing PDT titik G garing 2021 garing PA garing SBY garing PA titik SBY. Nah, seperti itu. Itu gugatan. Nah, itu nomor perkara ya, nomor perkara gugatan di dalam pengadilan agama. Nah, kalau adanya yang palsu, gimana kepingin kita tahu kalau itu asli atau enggaknya? Nah, kalau kita kepingin tahu itu keberadaannya asli atau enggak, itu bisa kita cek melalui webnya Mahkamah Agung. Kita ketik aja di webnya Mahkamah Agung itu nomor perkaranya, setelah itu kita cari. Kalau nomor perkara itu terdaftar di Mahkamah Agung, berarti sudah pasti dan jelas adanya kalau itu adalah gugatan asli. Nah, tapi kok kenapa Pak? Kok saya ini tidak diundang oleh pengadilan, tiba-tiba akte cerainya jadi dan saya diputus cerai? Nah, kalau itu ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, kesalahan alamat terus digoibkan sama pihak penggugatnya, itu bisa jadi ya. Ini opsi aja ya, bukan berarti harus seperti itu, atau bukan berarti ya emang seperti itu. Terus yang kedua, biasanya itu dirubah. Nah, ini ada kecurangan ini, kecurangan dalam penggugat ini yang melakukan kecurangan, dirubah alamatnya biar apa? Biar tergugat tidak hadir. Nah, ini tidak boleh, ini perbuatan yang sangat tercela ya, tidak boleh. Nah, itu mungkin dua opsional seperti itu yang saya ketahui selama ini ya, seperti itu. Nah, terus kalau itu emang benar asli Pak, gimana saya harus mengambil akte cerai itu? Caranya Pak gimana? Kalau emang itu asli, caranya mengambil bisa langsung ke pengadilan agama yang ada di gugatan itu tadi. Kalau pengadilan agama Surabaya ya datanglah ke pengadilan agama Surabaya, tunjukkan nomor perkara itu, lalu mintalah akta cerai buat pihak tergugat. Pasti ada, karena akta cerai itu dibuat dua, buat penggugat dan buat tergugat. Jadi ada janda dan ada duda. Seperti itu ya. Jadi kita itu tidak perlu berebut, Pak nanti akte cerainya seperti apa. Biasanya kalau cerai itu akte cerainya itu pasti ada dua. Seperti itu ya. Jadi nanti pasti kebagian, istilahnya kebagian satu-satu lah. Nggak perlu bingung. Nah. Oke, selanjutnya setelah, tapi kalau dicek di pengadilan agama ternyata itu palsu, gimana Pak? Nah, kalau ternyata itu palsu, berarti status Anda masih bersuami istri, masih suami istri dengan pihak penggugat. Itu aja. Jadi karena kan cerai itu kan di Indonesia ini yang diakui adalah secara negara ya, bukan yang secara talak
sudah langsung cerai, itu enggak. Jadi secara negara gimana caranya, ya harus didaftarkan di pengadilan agama. Nah, itu caranya. Oke, setelah mengetahui informasi ini yang saya berikan ini ya, tolong di-share ke teman-teman kita yang belum tahu, dan diberitahukan ke rekan-rekan kita yang ingin mengetahuinya juga, agar apa? Agar kita semua itu tahu, dan kita semua itu biar tidak istilahnya itu dibujui lah. Nah, seperti itu. Karena apa ya? Karena kan kasihan juga pihak tergugat kalau sampai ditipu seperti itu. Nah, oke, mungkin jawaban dari saya ini sudah mewakili dan saya rasa cukup sekali ya, jelas sekali. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas, tolong bisa langsung komen di YouTube saya ini, atau bisa di follow Instagram saya @iwan_sandi_partners, itu Instagram, atau bisa di TikTok saya Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, saya juga sering nge-share edukasi hukum di TikTok maupun di Instagram ya. Nanti bisa di follow, bisa di komen, bisa di share ke teman-temannya juga, itu lebih baik. Oke, saya rasa sudah cukup edukasi kita hari ini ya. Edukasi kita hari ini yaitu tentang mengetahui asli atau tidaknya akta cerai itu. Oke, sebelum saya akhiri, tolong di subscribe video saya kali ini, di like, di share, dan di komen. Nah ini di tempat ini ramai sekali ya. Nah, ini adalah di Jawatan tadi. Biaya, nah ini siapa ini? Siapa namanya, Dik? Biaya masuk di sini juga terasa, saya rasa sangat terjangkau sekali ya, cuman Rp5.000 per orangnya. Ya di sini cuman ada, ya kita bisa lihat pepohonan aja seperti ini, dan bisa naik kuda, naik ATV juga ada, motor-motor roda 4 kecil itu ATV itu juga ada di sini. Lokasinya di Banyuwangi ya. Kalau rekan-rekan kita yang dari Banyuwangi pasti sudah banyak yang tahu lah ya, mana itu di Jawatan Benculuk. Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Ini saya akan sedikit memperlihatkan suasana. Ini ada, nah ini saya berada di rumah pohonnya. Saya akan naik aja ya, biar tahu kalau di atas itu ada apa aja dan seperti apa ya. Nah, ini kita berada di atas rumah pohon tadi. Banyak juga pengunjung-pengunjung yang foto-foto ya, mendapatkan spot yang bagus. Tempatnya ini asri banget ya, cocok kalau dibuat santai bersama keluarga, dibuat piknik dengan keluarga besar, makan-makan ala-ala apa ya, ala-ala lesehan gitu. Contohnya kayak ibu-ibu itu. Nah itu udah banyak lese-lesehan seperti itu, sambil ngobrol dengan keluarga, sambil bersantap makanan. Seperti itu. Udah ya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.